Assalamualaikum Ibu, terima kasih Ibu telah meluangkan sedikit waktunya. Perkenalkan Bu, saya Yoza Azira Putri, mahasiswi Universitas Fordekok Bukit Tinggi. Baik, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu mengenai peran perawat dalam pemeriksaan penunjang. Sebelumnya Bu, silahkan perkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Oke, baiklah. Nama saya Rizka Namayanti, umur 42 tahun, pekerjaan sebagai tenaga perawat di suatu puskesmas yang ada di Kabupaten Pasaman. Silakan Bu, ada pertanyaannya. Baik, Ibu, pertanyaan pertama. Apa saja fungsi dan tujuan pemeriksaan penunjang? Ya, baiklah saya akan jawab. Menurut sepengetahuan saya, pemeriksaan penunjang itu adalah merupakan bagian dari pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter ataupun tenaga laboratorium yang bertujuan untuk mendiagnosis suatu penyakit tertentu. Jadi pemeriksaan penunjang ini digunakan untuk mendiagnosis, bisa dikatakan diagnosis awal dari untuk menentukan diagnosis untuk penyakit selanjutnya. Nah, itu menurut pengetahuan saya. Baik Bu, terima kasih. Pertanyaan kedua, bagaimana persiapan yang dilakukan oleh penderita sebelum dilakukan pemeriksaan diagnostik? Persiapan penderita atau persiapan perawat, Bu? Persiapan perawat sebelum dilakukan pemeriksaan diagnostik. Oke. Baiklah, adapun persiapan perawat dalam mempersiapkan pemeriksaan pada pasien, yang pertama yaitu pasien harus diberitahu dahulu apa tujuan dari pemeriksaan tersebut. Misalnya pemeriksaan darah, urin, labor, harus ditentukan dulu tujuan untuk apa dilakukan pemeriksaan tersebut. Kemudian sebagai perawat juga kita harus mempersiapkan kondisi fisik pasien dengan cara mengumpulkan riwayat kesehatan dahulu, riwayat kesehatan sekarang, atau riwayat kesehatan saat ini. Kemudian ada juga pemeriksaan tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital ini berupa pemeriksaan darah, tensi, kemudian pemeriksaan denyut nadi, kemudian per menitnya kan, kemudian juga suhu tubuh. Kemudian setelah data itu terkumpul semua, kemudian barulah dilakukan pemeriksaan diagnostik tadi. Adapun pemeriksaan diagnostik itu atau pemeriksaan penunjang itu berupa tes antigen. Kemudian ada tes ronsen. Ronsen itu berupa ronsen torak atau juga pada kaki. Kemudian ada juga pemeriksaan endoskopi. Endoskopi itu dilakukan untuk pemeriksaan bagian dalam tubuh. Misalnya pada penyakit asam lambung atau juga penderita GERD kan. Kemudian ada juga pemeriksaan biopsi. Biopsi ini digunakan untuk pemeriksaan misalnya mengambil jaringan yang ada di dalam tubuh pasien tersebut, mengambil jaringan lunaknya kan. Kemudian juga ada pemeriksaan feses dan urin. Pemeriksaan feses ini untuk menentukan apakah ada bakteri dalam fesesnya atau tidak. Kemudian ada juga pemeriksaan urin. Urin ini bisa juga dilakukan pada penderita yang mengalami penyakit ISK atau penyakit infeksi saluran kemih. Ya. Kemudian itu. Baik Ibu, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, pemeriksaan apa saja yang dapat dilakukan pada pasien dengan penyakit infeksi? Pemeriksaan yang dilakukan pada pasien dengan penyakit infeksi, menurut saya yang pertama ada apusan gram bakteri. Ya, apusan gram bakteri ini yaitu untuk menentukan lokasi di mana terdapat bakteri, yaitu berupa pewarnaan pada tes gram bakteri tersebut. Kemudian ada juga tes kultur mikroba namanya. Tes kultur mikroba ini untuk menentukan kultur bakteri, digunakan pada sampel darah. Misalnya kan ada darahnya terinfeksi, misalnya kayak orang penyakit HIV/AIDS kan, ada juga penyakit rabies, meningitis.
DBD, hepatitis itu digunakan adalah pemeriksaan sampel pada darah. Kemudian ada urin tadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu untuk pemeriksaan ISK tadi kan, infeksi saluran kemih. Kemudian ada juga pemeriksaan pada kulit. Pada kulit ini bisa juga pemeriksaan pada ada itu penyakit tuberkulosis kulit, ada kemudian ada pemeriksaan infeksi pada kulit ini kayak ada ruam-ruam ataupun penyakit kulit lain, infeksi pada kulit kan. Kemudian ada juga pemeriksaan kultur tadi pada jaringan tubuh lainnya. Kemudian yang tes yang ketiga itu ada tes antibody namanya. Tes antibody ini adalah tes darah berupa untuk menentukan apakah dalam darah tersebut ada protein atau tidak. Karena protein dalam darah ini berguna untuk melawan penyakit di dalam darah tersebut. Jika ada infeksi di dalam darahnya, jadi protein inilah yang berfungsi atau berperan penting untuk melawan penyakit tersebut. Kemudian yang keempat ada tes antigen. Tes antigen ini seperti tes pada PCR, tes swab, kayak tes untuk COVID-19 lalu itu kan, itu harus ada tes PCR, tes swab, itu namanya tes antigen namanya, itu dengan mengambil cairan melalui darah juga ataupun dari lubang hidung. Kemudian yang kelima itu ada tes resistensi antibodi mikroba kan. Kemudian juga ada tes genetik mikroba. Tes genetik mikroba ini gunanya ada penyakit diare kan di dalam cairan fesesnya itu pasti ada itu mikroba kan, mikroba jahat itu menyebabkan dia diare. Kemudian penyakit infeksi ini juga bisa disebabkan karena virus ya. Contohnya aja ada HIV/AIDS kan, itu ada virus human ada human infeksi. Kemudian ada juga COVID-19 itu melalui flu kan, atau cairan tubuh droplet atau percikan ludah kita kan. Kemudian ada juga infeksi pada fever dengue demam berdarah. Itu juga ada tuh pemeriksaan infeksi juga di darah itu kan. Kemudian ada penyakit rabies, meningitis pada otak kan. Kemudian ada hepatitis pada hati. Ada juga polio penyakit lumpuh pada usia dini pada anak balita. Baik Ibu. Banyak lebar penjelasannya. Iya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Ya. Saya Yoza Azira Putri. Apa ya? Ya. Pamit undur diri. Terima kasih Bu. Ya.